Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Siti Nurbaya, dosen jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Sebelum melakukan presentasi, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia SNGBS 2020 yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Administrasi Pengadaan Bahan Baku di UD Gangsar Snack and Food Tulungagung. Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi antara saya dengan Bapak Khalid Hasan dan Bapak Helmi Adi Saksana, dosen jurusan Administrasi Niaga. Kacang-kacangan telah banyak dikonsumsi sebagai bahan makan pokok serta makanan pendamping atau camilan di seluruh dunia. Tren konsumsi ini dipicu oleh meningkatnya urbanisasi penduduk dunia serta permintaan konsumen yang kuat. Konsumen saat ini memiliki ekspektasi dalam makanan ringan yang diharapkan memiliki rasa yang enak, bergizi, rendah kalori, mengenyangkan, serta memiliki harga yang terjangkau oleh konsumen. Di antara berbagai jenis jajanan, jajanan goreng seperti kacang goreng menempati tempat khusus karena kombinasi ciri khas aroma minyak goreng dan teksturnya yang unik. Konsumen saat ini menuntut variasi makanan mereka selain kualitas sensorik yang diinginkan, harga yang wajar, keamanan, nutrisi, dan ketersediaan yang mudah. Latar belakang yang kedua, peneliti menganggap fenomena ini urgent untuk dibahas karena menyadari bahwa sangat penting untuk menjaga kualitas produksi mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses distribusi penjualan produk. Sehingga untuk mengontrol berbagai aktivitas tersebut, maka dibutuhkan proses administrasi. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk membandingkan apakah sistem dan proses administrasi di UD Gangsar Snack and Food Tulungagung, khususnya dalam hal pengadaan bahan baku produksi kacang goreng, sudah sesuai dengan teori yang telah ada. Metodologi penelitian atau jenis dan lokasi penelitiannya, penelitian ini merupakan explanatory research atau penjelasan dengan metode kualitatif menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan penelitian ini dilakukan di UD Gangsar Snack and Food Unut Tulungagung. Untuk unit analisis dalam penelitian ini yaitu karyawan bagian gudang, karyawan bagian administrasi, bagian keuangan, dan pimpinan perusahaan yang secara langsung terkait dengan proses administrasi pengadaan bahan baku. Untuk metode pengumpulan data dan metode analisis datanya, yang pertama, dalam penelitian ini kami menggunakan dua jenis metode pengumpulan data. Untuk mengetahui alur proses administrasi pengadaan bahan baku, kami menggunakan metode wawancara. Kemudian untuk mengetahui seluruh form yang digunakan dalam proses pengadaan bahan baku, kami menggunakan metode observasi. Yang kedua, analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menguraikan seluruh proses administrasi pengadaan bahan baku pada UD Gangsar Snack and Food. Profil perusahaan atau sejarah singkat perusahaan. UD Gangsar Snack and Food merupakan pabrik penghasil makanan ringan berupa kacang Shanghai atau
kacang tanah berbalut tepung tapioka yang berdiri sejak tahun 1966. Perusahaan ini memiliki total karyawan 308 orang dan memiliki 6 varian produk kacang Shanghai, mulai dari produk varian grade B hingga varian kacang atom super. Berikut adalah dokumentasi kegiatan usaha di UD Gangsar Snack and Food. Hasil observasi pada penelitian ini digambarkan dalam SOP ya, mengenai administrasi pengadaan bahan baku pada UD Gangsar Snack and Food. Langkah yang pertama, langkah awal pengadaan bahan baku dilakukan dengan mengecek jumlah bahan baku minimum. Langkah ini dilakukan oleh bagian gudang dengan cara mengecek kartu stok persediaan bahan baku. Yang kedua, setelah menemukan persediaan bahan baku yang memiliki jumlah minimum, maka selanjutnya pihak gudang mengajukan kepada pihak administrasi untuk membuat surat permintaan pembelian. Langkah yang ketiga, setelah konsep surat permintaan pembelian jadi, maka selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada kepala bagian produksi untuk dilakukan pengecekan apakah surat permintaan pembelian yang diajukan sudah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh bagian produksi. Nah, pengecekan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan jumlah permintaan dengan jumlah prediksi produksi dari penjualan bulan lalu. Langkah yang keempat, setelah bagian produksi memberikan persetujuan, maka selanjutnya konsep permintaan pembelian selanjutnya dikembalikan kepada bagian stok bahan baku. Untuk langkah yang kelima, bagian persediaan bahan baku membawa surat permintaan pembelian kepada pimpinan perusahaan untuk dilakukan pemesanan melalui telepon. Berikutnya langkah yang keenam, setelah pemesanan dilakukan, surat permintaan pembelian yang terdiri dari rangkap 4 dikirim untuk bagian stok bahan baku, bagian administrasi, dan bagian keuangan. Sedangkan langkah yang ketujuh, distributor mengirim bahan baku dengan dokumen pengiriman. Langkah ke-8, pemeriksaan surat jalan. Yang berikutnya ke-9, dokumen pengiriman diserahkan pada bagian stok bahan baku. Dan langkah ke-10 adalah proses pemeriksaan bahan baku dengan penimbangan bobot terlebih dahulu atas bahan baku yang dikirim dan pemeriksaan bahan baku dengan pengecekan fisik. Pembahasan diskusi atau pembahasan saya. Dalam pembahasan ini peneliti akan melakukan sedikit pembahasan, yaitu proses pengadaan bahan baku yang terjadi pada UD Gangsar Snack and Food sudah berusaha menerapkan pola administrasi yang benar. Namun, perbedaannya ketika melakukan eksekusi terhadap proses pemesanan bahan baku tetap dilakukan oleh pimpinan perusahaan sendiri. Hal ini sah-sah saja dilakukan, mengingat skala usaha ini berada pada lingkup Small Medium Enterprises (SME). Namun, perlu diingat bahwa proses pengadaan bahan baku harus dibedakan apakah menggunakan kas perusahaan atau menggunakan modal pribadi yang bersumber dari pemilik perusahaan. Faktanya, proses pencatatan transaksi pengadaan bahan baku secara tunai atau kredit belum terdokumentasi dengan baik, yaitu apakah menggunakan kas perusahaan atau modal pribadi, sehingga masih diperlukan SOP
antara bagian keuangan dan pimpinan dalam menyesuaikan catatan akuntansi. Nah, hal ini diperlukan untuk menghindari fraud yang disebabkan oleh adanya mismatch dalam hal keuangan pengadaan bahan baku. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Untuk skala Small Medium Enterprises (SMEs), proses administrasi pengadaan bahan baku yang terjadi pada UD Gangsar Snack and Food sudah berusaha menerapkan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi tahun 2001. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penggunaan kartu stok dalam mencatat arus keluar masuk bahan baku, penggunaan surat pembelian bahan baku, dan penggunaan surat retur barang untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Namun, dalam prakteknya masih ditemui beberapa kekurangan, antara lain yakni masih menerapkan pencatatan transaksi keuangan secara sederhana, serta pengelolaan keuangan yang masih belum menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara baik atau sempurna, sehingga dibutuhkan pemanfaatan jurnal dan buku besar untuk menunjang pelaksanaan proses administrasi pengadaan bahan baku supaya tidak ditemukan fraud. Saran yang pertama, ketika dalam proses pengadaan bahan baku dilakukan secara kredit, maka UD Gangsar Snack and Food memerlukan protokol administrasi keuangan yang jelas, mulai dari penjurnalan hingga pencatatan transaksi ke dalam buku besar, atau dengan dilampiri berbagai formulir pendukung guna menghindari adanya fraud atau penipuan dalam pengadaan bahan baku. Otorisasi pengadaan bahan baku harus diperjelas agar tidak tercampurnya rekening perusahaan dengan rekening pribadi pemilik usaha. Saran selanjutnya, usaha dagang Gangsar Snack and Food diharapkan mampu memperjelas proses retur pembelian, mulai dari distribusi surat retur hingga proses perubahan pada jurnal akuntansi, sehingga perubahan kuantitas bahan baku tetap terpantau dengan jelas. Untuk saran yang terakhir atau ketiga, usaha dagang Gangsar Snack and Food diharapkan mampu memperkuat fungsi bagian keuangan dalam proses administrasi pengadaan bahan baku, karena seluruh bukti transaksi harus terdokumentasi dengan jelas. Terima kasih.